Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demiters, Demit ya, dimanapun Anda berada, baik ada di Jagat Padang ataupun Jagat Peteng. Pada malam hari ini Demit berkesempatan untuk bertemu dengan beliau, Mas Singgih. Selamat malam, Mas Singgih. Selamat malam. Pada malam hari ini beliau akan menceritakan pengalaman mistisnya ketika naik Gunung Perahu ya? Gunung Perahu. Itu kawasan mana, Mas Singgih? Kawasan Dieng. Kawasan Dieng ya? Jalan Dieng, Gunung Perahu, kawasan Dieng. Dan Mas Singgih ini juga kesehariannya bekerja menjaga gedung sekolah swasta yang ada di daerah Semarang Timur. Pengalaman mistis apa saja yang Mas Singgih alami ketika naik gunung perahu ataupun menjaga sekolah yang dalam tanda kutip dibilang sedikit angker? Seperti apa pengalamannya bersama Mas Singgih malam ini? Kita akan ngobrol-ngobrol pengalamannya beliau ketika mau naik gunung perahu kawasan Dieng, Mas Singgih ya. Nah, itu kejadiannya seperti apa, Mas Singgih? Sampai cerita kemarin itu sempat bercerita bahwa waktu mau menaiki gunung perahu itu ada insiden dan hampir membuat celaka sama rombongan. Awalnya seperti apa? Buyo menuju ke Sukorejo ya. Di situ Sukorejo. Kurang lebih hampir jam 4 sore kita baru dapat bis. 4 sore? Iya. Terus sampai di Sukorejo itu hampir jam 5 lebih lah, hampir maghrib. Kita sebelum naik itu pun masih di perjalanan ya, belum ke tempat desa terakhir di daerah Sukorejo, Bawangan itu belum. Berarti lewat Bawangan? Iya, kita lewat Bawangan. Itu berapa berapa teman waktu itu mau naik itu? Kurang lebih ada 23 teman. 23? Itu ya, sekuatnya full ya. ganjil, benar, ganjil. Itu ganjil, terus kebetulan nyampe di tempat lokasi atau barak itu di desa terakhir itu jam 7:30 malam. Jadi perjalanan dari Semarang sampai baraknya itu 7:30. 7:30. Sudah gelap gitu. Sudah gelap. Itu pun ikuti dengan hujan gerimis. Waktu pas musim hujan? Hampir mendekati musim hujan. Oh, iya. Dan mungkin itu hujan pertama kali ya, di situ. Oh gitu. Hujan pertama kali. Terus di situ banyak sekali rintangannya ya. Pertama waktu mau naik itu saya udah punya firasatnya nggak enak ini. Terus kita lanjutkan karena kita belum tahu ya medannya kayak apa, karena memang masih polos tempatnya itu, untuk jalan itu, untuk pendakian itu memang polos. Jadi belum ada yang pernah kesana sama sekali? Sudah ada, cuman untuk jalan setapanya itu sudah ketutup dengan semak belukar. Oh, berarti jalannya agak lupa-lupaingan ya, soalnya semua itu ya. Dan kita pun harus membuka jalan itu. Kita pakai semua personil pakai parang ya, memang pakai parang karena itu masih hutan belantara juga. Dan itu pendakian itu tidak boleh malam hari, memang dilarang di situ. Berarti pendakiannya tidak boleh malam? Tidak boleh malam karena takutnya di situ masih ada binatang buas ya, seperti harimau hitam dan mungkin babi hutan yang banyak gitu. Masih kawasan kawasan liar itu? Iya, kawasan liar. Makanya untuk pembimbing di situ sama perangkat desanya jangan naik malam-malam, dia nggak mengambil risiko di situ. Makanya setiap habis subuh itu kita berangkat naik. Nah itu sudah mulai. Pertama memang perjalanannya enak karena masih ada kebun-kebun. Oh iya, tapi begitu masuk ya kebunnya habis, kita sudah mulai masuk ke wilayah hutan yang asli. Di situ mulai nampak. Jadi keganjilan itu mulai nampak di situ. Pertama hujan yang tiba-tiba lebat sekali dan kita harus berhenti untuk berteduh ya sebentar, walaupun sebentar hujannya lebat, tapi sebentar kita harus berteduh dulu. Setelah itu kita lanjutin. Waktu itu masih kemarau ya hitungannya ya? Masih kemarau ya? Mungkin masih kemarau sih hitungannya, masih kemarau.
cuman anehnya di situ dari mulai hujan itu kabut itu sudah turun. Anehnya di situ. Seolah-olah masuk kabut turun. Ya, jalan itu tertutup oleh kabut. Makanya kami berfirasat wah ini tidak bagus ini. Kita nyampe di puncak apa enggak itu kita udah ragu dulu. Oh, udah ada kebimbangan. Ya, udah ada kebimbangan. Dan karena kesempatannya kita lanjut, kita terutama saya kan awal, jadi saya harus oke lah kita lanjut, nanti resiko kita tanggung bareng-bareng aja. Jadi berarti di antara teman-teman Mas Sigi itu ada yang belum pernah sama sekali naik gunung? Belum sama sekali. Ya, berarti cuma Mas Sigi yang sudah sering naik gunung itu, atau ada temannya lain? Maksudnya udah pernah gunung lain, tapi untuk gunung itu belum pernah sama sekali. Belum tahu medan berarti ya? Belum tahu medan sama sekali. Dan anehnya sebenarnya itu cepat ya, dinaiki cuman jam 11 itu sudah sampai puncak. Cuman di pertengahan perjalanan itu kita menemukan sebuah makam tua. Kita yang mungkin nggak sengaja itu nyenggol atau mungkin apa ya istilahnya bersentuhan, nyampar gitu ya. Nyampar itu makam. Makanya di situ kita sempat kaget. Ini makam betulan apa enggak? Tapi di situ ada tulisannya. Ini makam anak kecil. Itu tulisannya makam anak kecil kan gitu. Banyak ya makamnya. Cuma apa? Satu tok itu. Dan waktu kami duduk ya. Kami duduk berdoa dan minta maaf karena nggak tahu ada makam. Di situ ada anak kecil yang sedang berlarian di sekitar makam situ. Makanya oke lah kita berdoa dulu di sini. Kita minta maaf karena kita nggak tahu. Itu lihat semua atau masih bisa ada beberapa orang yang punya kemampuan. Itu cewek atau cowok? Itu anak kecil cowok. Sekitar mungkin SD kelas 3 atau kelas 4 ya. Sekitar segitulah Pak. Perkirakan seperti itu. Jam berapaan itu menampakkan dirinya? Itu sekitar jam 10 pagi ya. Jam 10 pagi. Pas kabut turun itu? Kabut turun. Nah. Karena keadaan itu kan matahari nggak ada, cuman di kabut terus ada gelap, itu cuman rintik-rintik hujan. Kami sudah basah kuyup, ya kita akhirnya terpaksa berdoa di situ. Nah, mulai sejak itu ya kita naik. Saya merasakan seperti ada yang mengikuti atau memantau, kayak melihat terus, kayak diawasi gitu ya, kayak diawasi terus. Makanya saya selalu berusaha, walaupun saya posisinya di belakang sendiri, tapi saya sering koordinasi yang di depan. Tolong hati-hati karena untuk yang di depan itu pasti berpengaruh sama. Terus pas sampai hampir puncak ya, kita melewati jalan mungkin 50 lebarnya itu 50 cm, kecil berarti ya, kecil, dan kiri kanan itu udah jurang. Jadi waktu kita nyabang di situ satu-satu kita hati-hati. Kalau takut dengan jurang atau ketinggian itu tetap aja lurus ke depan, jangan toleh-toleh. Nanti kayak kayak energi yang kesedot ke bawah itu. Makanya kayak wang-wangan itu ya. Takutnya itu ada energi yang bisa menyedot masuk ke jurang gitu. Terus setelah sampai Padang Sabana itu kita masih diikuti terus ya, cuman saya diem aja. Terlihat nggak yang mengikuti siapa? Cewek, cowok, nenek-nenek, wajahnya ceritakan itu mengerikan sekali ya. Nenek-nenek dia pakai tongkat atau mungkin seperti apa ya, untuk penyangga itu nenek-nenek, mungkin dia penunggu kawasan entah itu ya. Atau wajahnya serem gitu ya? Wajahnya serem sekali di situ. Cuman saya nggak berani ngomong. Kalau saya ngomong sama malah pada takut, celaka kita. Gitu. Akhirnya apa? Nggak kompak. Akhirnya pencak sendiri kan saya malah bingung. Iya. Ya, makanya saya diem aja. Itu pun saya ceritakan hampir 6 bulan setelah itu saya baru cerita sama teman-teman waktu di bawah di Semarang kumpul bareng itu, baru saya cerita begini kan. Di situ mulai jam 3 sore ya, kita cari jalan itu. Anehnya itu kita cari jalan ke puncak itu nggak ketemu.
Padahal itu sudah lama jalan juga dia. Nggak ketemu. Akhirnya kita panik, kan hampir maghrib. Itu tersesat apa gimana ceritanya? Nggak tahu. Jadi kita seperti muter-muter di situ. Di sekitar makam itu apa yang sudah naik lagi. Sudah naik lagi. Nah, jadi kita cari jalan, kembalinya ke situ lagi. Itu padahal kalau secara normal sampai puncak harusnya sudah sampai ya? Sudah sampai, saya sudah hampir turun. Tapi sampai jam 3 itu kita masih di situ muter-muter. Ini ada apa sih sebetulnya kan gitu. Ke situ lagi tempatnya. Dan terakhir waktu ini hampir maghrib ya. Maghrib ini udah panik semua. Takutnya kena sindrom yang di gunung itu kayak halusinasi. Oh iya. Makanya kita cari jalan yang apa turun, maksudnya turun mungkin ketemu kampung, harapan saya kayak gitu. Tapi malah kampung terdekat. Iya, tapi malah ternyata itulah malapetaka yang paling apa yang saya sesalkan. Kebetulan yang kami turunkan ikuti turun itu jalan menuju jurang atau mungkin tebing paling curam ya. Di situ waktu hujan itu banyak sekali teman-teman saya yang bergelimpangan kan terpleset. Terpleset ya, untungnya nggak sampai jatuh ke dalam. Iya, itu. Cuman kami sudah putus asa di situ, maghrib basah semua loh. Akhirnya saya memutuskan ini loh, kita bermalam di lereng. Dengan cara gimana? Kalau kita duduknya kayak orang biasa pasti kita melorot. Akhirnya apa? Kita tancapkan satu pasak ya, pasak atau jadi kita kayak cagak kita kayak duduk saring bersandar sampai atas sini biar nggak melorot sambil berpegangan plastik untuk mengurangi rasa dingin. Dan itu menginjak mulai jam 8 malam kita udah tersesat di hutan ya, gelap kayak gitu. Saya harapannya nggak ada apa-apa, cuman yaitu si nenek itu tetap ngawasin saya. Anehnya lagi di hutan itu ada tumbuh pohon pisang cuma 2. Dua saja. Nenek itu berada di tengah pohon salah satu di pohon pisang itu. Makanya saya diam sambil ngeliatin. Kadang pakai senter tak jelatin gini terus tak matikan. Kadang saya anjelimur ke omongan yang lain. Nenek itu nggak mencoba berinteraksi ngomong apa sama jenengan, itu nggak ada interaksi? Enggak, dia kalau mau diajak interaksi dia pergi. Pergi dia? Iya, dia langsung pergi. Nggak mau. Nanti begitu kita diem ya dia ngamati terus. Dan saya pun menyuruh untuk teman-teman saya, tolong yang bisa baca ayat-ayat suci tolong hafalkan dibaca sak isomu. Bisa Fatihah ya Fatihah semua, kulhu ya kulhu. Itu sudah ditangkap kepasrahan itu berarti ya? Iya, sudah pasrah. Dan di situ kebetulan saya juga ada sih sesuatu yang harus saya lakukan di situ, makanya saya minta perlindungan ya dari Yang Maha Kuasa supaya besok saya bisa keluar dari tempat situ dengan selamat. Itu berarti posisi saudara itu masih di lereng ya, dalam jurang? Masih di lereng, dalam jurang. Dalam keadaan hujan itu masih di situ. Jadi nggak bisa kemana-mana, naik sudah nggak bisa, turun kita nggak tahu medannya soalnya. Ya licin soalnya. Iya. Nah, terus menginjak paginya kita penasaran di bawah itu sebetulnya ada apa sih, ada jalan apa sih. Itu berarti semalam duduk di situ terus? Enggak bergerak sama sekali, memang saya tidak boleh bergerak. Enggak makan, enggak minum gitu? Kalau minum mungkin masih bawa di tangan saya. Nah, kalau makan nggak mungkin lah dalam posisi kayak gitu. Kalau kecuali roti bisa, kalau mungkin kita buat yang lain nggak bisa. Nah, kalau roti mungkin berarti posisi badan basah itu ya? Basah semua. Apa kedinginan? Wah. Makanya itu ini moga-moga kita nggak ada yang celaka di situ. Wah, nggak ada yang celaka. Makanya itu pengalaman yang paling berat dalam itu. Sebelumnya kan nggak mau ceritakan terlalu ekstrim. Nah, itu sudah di ujung tanduk itu sebetulnya itu ya. Terus pagi harinya kita turun pakai ada yang bawa talin satu, terus ternyata mentok. Yang saya khawatirkan terjadi juga. Jadi jalan itu sudah terputus oleh jurang.
di bawahnya itu. Kita harus kembali lagi naik, dan di situ celakanya saya terjatuh. Jatuh itu. Saya terjatuh saat ada pohon tumbang, kita melewati. Saya terjatuh kayak ada sesuatu yang menarik kaki saya. Nggak tahu ya, itu kayak apa ya, semacam kayak ular tapi bentuknya aneh. Jadi di dasar jurang itu makanya saya sekitar ada 2 meteran ya saya jatuh, ya ditarik waktu merambat itu ya. Itu berarti melorot ke bawah itu ya? Langsung ditarik ke belah sini saya. Ke belakang. Langsung berarti begitu saya jatuh yang lain lari loh. Akhirnya saya sendiri, gimana caranya ini. Akhirnya ada yang berani satu menolong untuk nolong saya tuh, narik itu. Masih di lokasi pas istirahat itu? Sudah agak turun lagi. Sudah turun lagi. Sudah agak turun lagi karena kita ngecek. Oh, itu waktu ngecek ya jatuhnya itu? Paginya itu saya cek, coba di bawah itu ada apa, gitu. Akhirnya kita kembali dalam keadaan saya pun terluka itu karena badan saya jatuh itu tadi. Tapi saya nggak anggap itu serius, cuman saya diem aja kan. Cuman kabarnya saya jatuh kan udah nyampe ke atas. Gitu. Nah itu Pak Singgih jatuh di sana. Wah celaka ini kalau Pak Singgih ada apa-apa kan gitu takutnya. Makanya saya. Ya, untungnya nggak melorot sampai jatuh gitu ya? Iya itu untungnya itu yang saya rasakan. Wah mungkin kalau saya jatuh ke sana mungkin selesai sudah. Akhirnya saya turun dengan sisa-sisa tenaga sampai ke tempat awalnya. Harusnya bukan ke situ tujuan akhirnya, karena harus ke tempat turunnya itu ke Dieng, langsung turun ke Candi Dieng. Kalau sekarang itu kalau nggak salah tempatnya itu sudah menjadi Bukit Cikunir. Oh, itu. Tembusannya sekarang Bukit Cikunir, dulu belum ada. Itu masih tahun berapa itu ya? Tahun berapa itu? Kita tahun 2001 2002 ya. 2001 benar. 2001 itu kan belum wisata belum begitu ada ya, masih bukit gunung itu, masih gunung. Oh, berarti tembusannya Gunung Arjuna itu Gunung Perahu ya? Gunung Perahu itu Cikunir itu tembusannya. Iya, tembusannya itu Cikunir itu. Makanya waktu kembali ke barat itu hampir 3 hari 3 malam di sana ya. Jadi kita udah luka semua, badan banyak yang rumput yang dari durinya nancep itu loh. Itu udah banyak semua di badan saya gitu. Jadi nggak saya rasakan. Itu di atas gunung sampai berapa malam itu? 2 malam. 2 malam belum menemukan jalan keluar. Belum menemukan. Akhirnya kita pasrah toh, kita kembali lagi ke awal kita ya akhirnya kembali lagi ke awal lagi, jalan yang itu tadi, lewat makam itu lagi. Berarti jalan mutar balik ya, lewat makam itu lagi berarti? Iya. Kalau rencananya kan kita melewati itu, terus kita tembus ke Dieng baru ke Wonosobonya. Oh gitu. Ya, tapi berhubung kita ada kejadian kayak gitu, kita kembali, kita ceritakan sama perangkat di situ, Pak gini ceritanya. Oh, berarti sebelumnya izin dulu berarti ya? Iya, harus izin. Makanya wah selamat kamu di situ, kamu bisa kembali lagi dengan orang genap itu full sekuatnya yang 23 walaupun ganjil. Sebenarnya nggak ganjil 24, cuman yang satu perempuan nggak ikut. Karena kita perempuan itu nemu di jalan. Oh, pada mau naik itu berarti? Nggak mau naik. Cuman ada salah satu teman saya itu yang ngajak, ini perempuan siapa ini kok diajak kan gitu. Saya bingungnya itu, siapa yang lagi yang kenalan terus diajak ke sini. Gitu ya mau, aku pikir ini orang ini ngapain sih? Kok ya maunya kita kan mau mendaki. Dia nggak bawa apa-apa, masa mau ikutan. Orang juga baru kenal, kenalnya juga di mana nggak tahu. Si cewek itu waktu sampan pulang ke penduduk desa masih di situ? Sudah nggak ada. Dia udah nggak tahu gimana ceritanya. Makanya saya tanya, itu perempuannya kemarin ikut di mana? Loh, itu ketemunya di mana itu? Perempuannya terminal. Di terminal? Itu. Terminal Terboyo itu siapa orang itu ikut-ikutan? Diajak sana. Dia sempat ngobrol sampai akrab gitu. Tapi yang ngobrol kan teman-teman yang lain yang biasa. Kalau saya kan enggak.
Cuman saya tak tanya, itu perempuan siapa, kenapa diajak ikut gabungan gitu. Kita nggak kenal loh gitu. Kan gitu. Makanya itulah pengalaman yang paling itu setelah jenengan jatuh naik kembali lagi ke makam, lancar sampai ke base campnya itu, sampai ke badannya. Itu masih ada selama 3 bulan itu ada masalah terus, karena ada salah satu teman kita bermimpi suruh kembali lagi ke sana. Wah, suruh kembali lagi? Suruh kembali lagi ke sana. Makanya setelah 3 bulan dipastikan saya suruh ikut. Pak Singgi tolong ikut ke sana. Yowes, kita siapkan gor ampene, kita nanti bersihkan makam sama berdoa, kita beli bunga. Pokoknya bunga 7 rupa. Oh, berarti suruh ke makamnya lagi itu berarti? Makam lagi, terus saya ke sana, tapi sekuatnya berbeda. Terus setelah bermimpi suruh ke sana, terus saya bimbing ke sana lagi. Dan anehnya di sana, waktu kita berdoa di sana, terus kita bersihkan makamnya kayak biar wajar kalau itu ada makam, kita buat pagar, kasih batu-batu kan gitu. Terus kita tabur bunga, kita doa, kita mau izin naik supaya selamat. Akhirnya kita menemukan jalan yang aslinya. Ketemu setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan kita baru ketemu. Lah ini baru kita sampai puncak ke pemancar itu, kita sujud syukur di situ, kita selamat sampai sini. Walaupun yang kemarin kita gagal. Itu sempat gagal berarti yang pertama ya. Terus kita alhamdulillah sampai ke sana, terus kita turun ke Dieng. Kita tandar lagi, nanti kalau ada rezeki kita kesini lagi, ke makam itu lagi. Dan untuk yang ketiga kita juga berhasil juga. Terus habis itu kita udah mulai mempunyai kegiatan yang lain. Jadi ekspedisinya udah lain lagi. Di situ udah clear ya, di situ permasalahannya tak clearkan di situ, dan teman-teman sudah tenang semua, nggak ada yang bermimpi lagi kan gitu. Alhamdulillahnya sampai hari ini pun sebenarnya saya ingin melupakan kejadian, tapi tidak bisa. Saya tetap terngiang-ngiang terus. Nah, yang kedua itu sempat diperlihatkan nenek itu lagi tidak? Sudah ngilang. Dia hilang berarti ya? Cuman yang di kuburan itu anak kecil tetap kelihatannya dia itu ketawa sambil mengucapkan terima kasih kan gitu, sudah makam saya, merawat makam saya, walaupun